kami akan menjelaskan tentang materi fisiologi reproduksi pada wanita. Yuk kita mulai. Baik, saya akan memulai penjelasan ini dengan menguraikan mengenai anatomi dan struktur dari sistem reproduksi wanita. Secara garis besar, organ reproduksi wanita terdiri dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar disebut vulva, yang meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan vestibulum. Menyambung ke dalam terdapat vagina yang berbentuk saluran tabung elastis sepanjang 7 hingga 10 cm dengan dinding yang berlipat-lipat. Masuk ke organ internal, terdapat uterus atau rahim yang letaknya di tengah rongga panggul, berbentuk seperti buah pir terbalik. Dinding rahim tersusun atas 3 lapisan jaringan, yaitu perimetrium di bagian luar, myometrium yaitu lapisan otot yang tebal di tengah, serta endometrium yaitu lapisan dalam yang kaya akan pembuluh darah. Bagian bawah yang menyempit disebut serviks atau leher rahim. Di bagian atas terdapat sepasang saluran yaitu tuba falopi. Dan sisi kanan kiri terdapat ovarium atau indung telur yang berbentuk seperti kacang almond. Selanjutnya, setelah mengetahui bentuk dan letaknya, saya akan menjelaskan fungsi dari berbagai bentuk organ tersebut. Secara umum, vulva berfungsi sebagai pelindung utama untuk mencegah masuknya bakteri dan benda asing ke dalam tubuh. Vagina memiliki fungsi vital yaitu sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan masuknya sperma, serta berfungsi sebagai jalan lahir saat proses persalinan. Serviks berfungsi menghasilkan lendir yang berfungsi mengatur masuknya sperma dan menjadi penghalang infeksi. Uterus atau rahim berfungsi sebagai tempat menempelnya janin dan tempat berkembangnya bayi selama 9 bulan. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan jalan transportasi embrio, sedangkan ovarium berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel telur, serta sebagai kelenjar penghasil hormon-hormon seks wanita. Berikutnya saya akan membahas lebih dalam tentang mekanisme fisiologi atau bagaimana sistem ini bekerja dan berproses lebih dalam di dalam tubuh. Secara fisiologis, seluruh kerja organ diatur oleh sistem hormonal yang sangat terintegrasi. Proses dimulai ketika kelenjar di otak memproduksi hormon FSH yang memberikan sinyal kepada ovarium untuk mematangkan sel telur. Ketika sel telur sudah matang, hormon LH akan meningkat drastis yang memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Selama proses tersebut, ovarium memproduksi hormon estrogen yang bekerja menebalkan lapisan dinding rahim sebagai persiapan menerima janin. Jika terjadi pembuahan, maka tubuh akan memproduksi progesteron dalam jumlah besar untuk mempertahankan kehamilan agar dinding rahim tidak luruh. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon akan turun secara tiba-tiba yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, jaringan dinding rahim hancur, dan akhirnya luruh keluar melalui proses menstruasi. Kemudian, siklus akan berulang kembali setiap bulan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gangguan dan penyakit yang mungkin terjadi pada sistem reproduksi ini. Pada bagian vulva dan vagina, gangguan yang sering terjadi antara lain vaginitis, yaitu peradangan akibat infeksi jamur atau bakteri yang menyebabkan gatal dan keputihan tidak normal, serta kista Bartholin. Pada organ serviks dan rahim, terdapat penyakit berbahaya seperti kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV, mioma uteri atau tumor jinak pada otot rahim, serta endometriosis yaitu kondisi di mana jaringan dinding rahim tumbuh di luar organ yang menyebabkan nyeri hebat. Pada saluran tuba falopi, bisa terjadi sumbatan yang menyebabkan kemandulan atau kehamilan ektopik yang sangat berbahaya. Pada ovarium, sering terjadi gangguan seperti kista ovarium,
dan PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Selain itu, terdapat juga gangguan fungsional seperti disminor atau nyeri haid yang berlebihan, aminor atau tidak datang haid sama sekali, serta menopause yaitu berhenti fungsi ovarium secara alami pada usia lanjut. Demikianlah penjelasan yang telah kami sampaikan. Mulai dari sistem anatomi, fungsi organ dan mekanisme fisiologi, dan gangguan kesehatan lainnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Cukup sekian. Terima kasih. Dadah.